Wanita hina seperti kau berani mengandung anak kaisar? Suara tawa para selir menggema di haula istana. Di tengah lantai batu yang dingin, seorang wanita muda berlutut sambil memegang perutnya yang sedang hamil. Ia memohon pada pria yang pernah bersumpah melindunginya. Namun kaisar hanya menatap dingin. Buang dia ke perbatasan. Wanita pengkhianat ini tidak layak hidup di istana. Hari itu ia diusir, dianggap mati, dan dilupakan semua orang. Namun, 7 tahun kemudian, pasukan yang menghancurkan kekaisaran Cina justru dipimpin oleh wanita yang sama. Dan kali ini, tidak ada seorang pun yang berani menertawakannya lagi. Sebelum kita masuk ke kisah drama kekaisaran Cina penuh pengkhianatan, intrik istana, dan balas dendam yang mengguncangkan kerajaan ini, dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya tentang kisah selir istana, perebutan tahta, dan rahasia kekaisaran Cina. Juga tuliskan di kolom komentar kalian menonton dari daerah atau negara mana, karena kami senang melihat penonton setia dari berbagai tempat. Dan jangan lupa, channel ini akan update cerita baru setiap hari jam 9:30 siang. Jadi, pastikan kalian kembali lagi untuk mengikuti kisah dramatis berikutnya. Istana Kekaisaran Long Yuan selalu tampak megah di bawah cahaya matahari pagi. Pilar-pilar emas menjulang tinggi, dan halaman istana dipenuhi para pejabat serta selir yang berjalan dengan penuh kehati-hatian. Namun, di balik kemewahan itu, istana adalah tempat paling berbahaya di seluruh kekaisaran. Di dalam taman bunga istana, seorang wanita muda sedang berdiri memandang kolam teratai yang tenang. Namanya Li Yue. Ia bukan berasal dari keluarga bangsawan besar. Ayahnya hanya pejabat kecil dari wilayah selatan. Namun kecantikannya yang anggun dan sikapnya yang lembut membuatnya menarik perhatian Kaisar Shenzhou. Beberapa pelayan berdiri di belakangnya. Salah satu dari mereka berbisik pelan. "Nyonya Li, para selir lain mulai membicarakan Anda lagi." Li Yue menoleh sedikit. "Membicarakan apa?" Pelayan itu terlihat ragu. "Mereka mengatakan Yang Mulia Kaisar terlalu sering datang ke paviliun Anda." Li Yue menyunyum tipis. Di istana ini, bahkan angin pun bisa berubah menjadi gosip. Namun, jauh di sudut taman, 3 selir itu sedang memperhatikan mereka. Salah satunya adalah selir Zhao, wanita yang selama ini dianggap paling berpengaruh di istana. Ia menyipitkan mata dengan tatapan dingin. "Lihatlah dia," katanya sinis. "Seorang wanita dari keluarga biasa, tapi bertingkah seolah-olah dia sudah menjadi permaisuri." Selir lain tertawa pelan. "Yang lebih buruk," bisik mereka, "Kaisar tampaknya benar-benar menyukainya." Selir Zhao mengepalkan tangannya. "Jika wanita itu melahirkan anak laki-laki," katanya pelan, "posisinya di istana akan berubah selamanya." Suasana menjadi sunyi. Semua orang di istana tahu arti kata-kata itu. Seorang selir yang melahirkan pewaris tahta bisa langsung mengubah keseimbangan kekuasaan di seluruh kerajaan. Di paviliun Li Yue, seorang tabib istana baru saja selesai memeriksa denyut nadinya. Wajah tabib itu terkejut. Li Yue menatapnya. "Ada apa?" Tabib itu menunduk hormat. "Selamat, Nyonya Li." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Yang Mulia, Anda sedang mengandung." Li Yue berhenti. Tangannya perlahan menyentuh perutnya. "Apakah kau yakin?" Tabib itu mengangguk. Ini adalah kabar yang sangat membahagiakan bagi kekaisaran. Namun, tanpa mereka sadari, seorang pelayan yang berdiri di luar ruangan segera berlari meninggalkan paviliun. Malam itu, di aula pribadi selir Zhao, beberapa selir berkumpul dalam cahaya lilin. Pelayan tadi berlutut di depan mereka. "Apakah kau yakin dengan kabar itu?" tanya selir Zhao tajam. "Ya, Yang Mulia, tabib istana sendiri yang mengatakan Li Yue sedang mengandung." Ruangan itu langsung dipenuhi keheningan. Kemudian, salah satu selir berkata dengan suara rendah,
Jika kaisar mengetahui hal ini, dia pasti akan melindungi wanita itu lebih dari sebelumnya. Selir Zhao menyunyum tipis. Namun, senyumnya terasa dingin. Justru karena itu, kita tidak boleh membiarkan berita ini sampai ke telinga kaisar. Ia berdiri perlahan. Jika seorang wanita seperti dia melahirkan pewaris tahta, ia menatap para selir lain satu persatu. Maka tidak ada tempat lagi bagi kita di istana ini. Seorang selir bertanya dengan gugup. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Selir Zhao berjalan mendekati jendela istana, memandang langit malam yang gelap. Kemudian ia berkata pelan, "Di istana kekaisaran, ada banyak cara untuk menghancurkan seseorang." Ia berbalik dengan senyum yang dingin. Dan besok, Li Yue akan belajar betapa kejamnya permainan kekuasaan di istana ini. Sementara itu di pavilionnya, Li Yue duduk sendirian sambil memegang perutnya dengan lembut. Ia tersenyum bahagia. Ia tidak tahu bahwa di tempat lain di istana, sebuah konspirasi besar sedang disusun untuk menghancurkan hidupnya. Dan konspirasi itu akan mengubah nasib seluruh kekaisaran. Keesokan paginya, langit di atas istana kekaisaran Longyuan tampak gelap meski matahari sudah terbit. Suasana istana terasa berbeda. Para penjaga berdiri lebih tegang dari biasanya. Di dalam haula kerajaan, para pejabat tinggi sudah berkumpul dengan wajah serius. Di tengah ruangan itu, seorang wanita berlutut di lantai batu yang dingin. Wanita itu adalah Li Yue. Tangannya diikat, rambutnya berantakan dan wajah pucat. Para selir berdiri di sisi haula sambil memperhatikannya dengan tatapan penuh kepuasan. Di atas singgasana naga emas, Kaisar Shenzhou duduk dengan wajah tanpa emosi. Seorang menteri kerajaan melangkah maju. "Yang mulia," katanya dengan suara keras, "wanita ini telah melakukan pengkhianatan besar terhadap kekaisaran." Li Yue langsung mengangkat kepalanya. "Itu tidak benar," katanya dengan suara bergetar. Ia memandang langsung ke arah kaisar. "Yang mulia, aku tidak pernah melakukan pengkhianatan apapun." Namun menteri itu mengangkat sebuah gulungan surat. "Ini ditemukan di pavilion wanita itu," katanya. Ia membuka gulungan tersebut. Di dalamnya, terdapat pesan rahasia yang ditujukan kepada musuh kekaisaran di wilayah utara. Suara bisikan mulai terdengar di seluruh haula. Seorang pejabat lain berkata dengan nada marah, "Jika ini benar, berarti wanita ini adalah mata-mata." Li Yue menggeleng keras. "Tidak, aku tidak pernah menulis surat itu." Ia mencoba berdiri, namun para penjaga segera menahannya. "Yang mulia," serunya putus asa, "tolong percayalah padaku." Namun sebelum kaisar bisa berbicara, Selir Zhao melangkah maju. Ia berpura-pura terlihat sedih. "Yang mulia," katanya lembut, "saya juga tidak ingin mempercayai hal ini." Ia melirik Li Yue dengan tatapan pura-pura iba. Tapi beberapa pelayan memang melihat utusan asing mendekati pavilionnya beberapa hari lalu. Li Yue menatapnya dengan kaget. "Kau berbohong." Selir Zhao menutup mulutnya seolah terkejut. "Bagaimana mungkin aku berani berbohong di depan yang mulia?" Haula kerajaan kembali dipenuhi bisikan. Li Yue merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia akhirnya menyadari satu hal. Ini bukan kebetulan. Ini adalah jebakan. Ia menatap Kaisar Shenzhou dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Yang mulia, aku memegang perutku dengan kedua tangan. Aku sedang mengandung anak Anda." Haula kerajaan langsung menjadi sunyi. Beberapa pejabat saling memandang dengan terkejut. Kaisar akhirnya berdiri dari singgasananya. Langkahnya perlahan mendekati Li Yue. Untuk sesaat, harapan muncul di mata wanita itu. "Yang mulia, Anda mengenal saya," katanya pelan. "Aku tidak akan pernah mengkhianati Anda." Namun wajah kaisar tetap dingin. Ia menatap Li Yue lama sebelum berkata pelan, "Justru karena kau mengandung anakku, aku tidak bisa membiarkan sedikit pun risiko terhadap kekaisaran." Li Yue membeku. "Yang mulia, apa maksud Anda?" Kaisar berbalik dan kembali ke singgasananya. Suara perintahnya terdengar keras di seluruh haula.
Wanita ini akan dibuang ke perbatasan utara. Semua orang terkejut. Liu Wei menatapnya dengan mata penuh air mata. Yang mulia, Anda bahkan tidak menyelidiki kebenaran? Namun Kaisar tidak menjawab. Seorang penjaga maju dan berkata tegas, perintah Kaisar telah diberikan. Para penjaga mulai menyeret Liu Wei keluar dari haula. Ia mencoba melawan. Yang mulia, suaranya bergema di seluruh haula kerajaan. Namun Kaisar tetap duduk diam di singgasananya. Pintu haula akhirnya tertutup. Suara langkah Liu Wei menghilang di lorong istana. Di sudut haula, selir Zhao tersenyum tipis. Rencananya telah berhasil. Namun tidak ada seorang pun di ruangan itu yang menyadari satu hal. Hari itu, bukan hanya seorang wanita yang diusir dari istana, tetapi juga takdir yang suatu hari akan kembali menghancurkan seluruh kekaisaran. Angin dingin dari utara berhembus tajam di sepanjang jalan perbatasan. Kereta kayu yang membawa Liu Wei bergerak perlahan di tengah jalan berbatu. Dua penjaga istana duduk di depan. Sementara Liu Wei berada di dalam kereta dengan tangan terikat. Perutnya yang mulai membesar membuat perjalanan itu terasa semakin berat. Ia memegang perutnya dengan lembut. "Anakku, bertahanlah," bisiknya pelan. Di luar kereta, salah satu penjaga menggerutu. "Aku tidak mengerti mengapa Kaisar tidak langsung menghukumnya mati saja." Penjaga lain tertawa kecil. "Mungkin karena dia sedang mengandung." Ia melirik ke arah kereta. Tapi di perbatasan utara, nasibnya tidak akan jauh berbeda. Liu Wei mendengar semua kata-kata itu. Namun, ia tidak menjawab. Matanya hanya menatap kosong ke arah langit kelabu. Beberapa jam kemudian, kereta akhirnya memasuki hutan yang sepi. Tiba-tiba, suara panah melesat dari balik pepohonan. "Awas!" Salah satu penjaga berteriak sebelum panah menembus bahunya. Sekelompok bandit perbatasan muncul dari semak-semak. "Serahkan semua barang kalian!" teriak pemimpin mereka. Para penjaga mencoba melawan, tetapi jumlah bandit terlalu banyak. Pertarungan singkat pun terjadi. Suara pedang beradu menggema di antara pepohonan. Liu Wei berusaha keluar dari kereta. Namun tiba-tiba kereta itu terbalik ketika salah satu kuda panik. Tubuhnya terlempar ke tanah. Dunia terasa berputar. Suara pertarungan perlahan menghilang. Kemudian semuanya menjadi gelap. Beberapa jam kemudian, Liu Wei perlahan membuka matanya. Ia merasakan bau asap kayu dan udara hangat. Ketika ia mencoba bangun, seorang pria tua segera menghentikannya. "Jangan bergerak." Pria itu mengenakan baju perang tua dengan bekas luka di wajahnya. "Tubuhmu masih lemah." Liu Wei memandangnya dengan bingung. "Aku? Di mana?" Pria itu menjawab singkat. "Benteng militer perbatasan utara." Ia menuangkan air ke dalam mangkuk dan memberikannya. "Namaku Jenderal Han Wei." Liu Wei mencoba mengingat apa yang terjadi. "Para penjaga?" Han Wei menghela nafas. "Mereka semua sudah mati ketika pasukanku menemukanmu di jalan." Ia menatap Liu Wei dengan tajam. "Kau wanita yang dibuang dari istana, bukan?" Liu Wei terdiam. Beberapa detik kemudian, ia berkata pelan. "Jika aku mengatakan ya, apakah Anda akan menyerahkanku kembali?" Han Wei tertawa kecil. "Jika aku ingin melakukan itu, kau sudah mati sejak tadi." Ia duduk di kursi kayu di samping tempat tidur. "Namun, aku penasaran." Tatapannya serius. Wanita seperti apa yang bisa membuat kaisar sendiri membuangnya ke perbatasan? Liu Wei menunduk. Tangannya kembali memegang perutnya. "Aku hanya seseorang yang membuat kesalahan karena terlalu percaya." Han Wei memperhatikan gerakan itu. "Kau sedang mengandung." Liu Wei mengangguk perlahan. Jenderal tua itu terdiam cukup lama. Kemudian ia berdiri dan berkata tegas, "Kalau begitu, kau tidak bisa kembali ke istana." Ia berjalan menuju pintu. Perbatasan ini keras, tapi setidaknya tidak dipenuhi racun seperti istana kekaisaran. Liu Wei menatapnya. "Kenapa Anda menolongku?" Han Wei berhenti sejenak sebelum menjawab. "Karena aku sudah terlalu lama melihat orang-orang baik dihancurkan oleh politik istana." Ia menoleh sedikit.
Dan mungkin kau suatu hari akan membutuhkan kesempatan kedua. Hari-hari mulai berlalu di benteng perbatasan. Beberapa bulan kemudian, di tengah malam bersalju, Li Yue melahirkan seorang anak laki-laki. Tangisan bayi itu menggema di ruangan kecil benteng militer. Han Wei berdiri di luar ruangan sambil tersenyum tipis. Seorang tabib keluar dan berkata, "Anaknya sehat." Han Wei mengangguk puas. "Bagus." Ia memandang ke arah langit malam. Sepertinya takdir belum selesai menulis kisah wanita itu. Sementara itu di dalam ruangan, Li Yue memeluk bayinya dengan mata penuh air mata. Ia berbisik pelan, "Suatu hari, kita akan kembali. Namun kali ini bukan sebagai orang yang diusir, melainkan sebagai orang yang tidak lagi bisa dihancurkan oleh siapapun." 7 tahun telah berlalu sejak malam ketika Li Yue dibuang dari istana kekaisaran. Perbatasan utara yang dulu hanya dipenuhi benteng kecil dan pasukan yang lemah, kini telah berubah. Di bawah komando Jenderal Han Wei, pasukan perbatasan menjadi jauh lebih kuat. Namun, ada satu hal yang lebih mengejutkan. Orang yang paling dihormati oleh para prajurit bukanlah Han Wei, melainkan seorang wanita yang kini dikenal dengan satu nama, Phoenix Utara. Di halaman benteng militer, puluhan prajurit sedang berlatih dengan pedang. Suara benturan besi berdema di udara dingin. Di tengah lapangan latihan, seorang wanita mengenakan baju perang merah gelap berdiri dengan tenang. Wajahnya tegas, matanya tajam seperti seseorang yang telah melewati banyak penderitaan. Wanita itu adalah Li Yue. Seorang prajurit muda mendekatinya dengan hormat. "Nyonya Li, pasukan pengintai telah kembali." Li Yue menoleh. Apa yang mereka temukan? Prajurit itu berkata pelan. Kerajaan sedang dalam kekacauan. Banyak pejabat saling berebut kekuasaan di ibu kota. Han Wei yang berdiri di dekatnya menyilangkan tangan. "Aku sudah menduga hal itu akan terjadi." Ia menatap Li Yue dengan serius. Setelah semua yang terjadi 7 tahun lalu, istana tidak akan pernah benar-benar stabil. Li Yue memandang ke arah pegunungan yang jauh. "Bukan hanya itu," ia berkata pelan. "Orang-orang di desa perbatasan terus menderita karena pajak yang semakin berat." Seorang prajurit lain berkata dengan marah, "Para pejabat di ibu kota hanya memikirkan kekuasaan mereka." Han Wei mentertawakan kecil. Begitulah istana kekaisaran bekerja. Ia kemudian memandang Li Yue dengan penuh arti. "Tapi aku tahu, kau tidak hanya memikirkan rakyat perbatasan." Suasana menjadi sunyi. Han Wei melanjutkan, "Kau masih memikirkan istana itu, bukan?" Li Yue tidak langsung menjawab. Angin dingin meniup rambutnya. Akhirnya, ia berkata pelan, "Tempat itu pernah menghancurkan hidupku." Ia menatap tangannya sendiri, dan hampir menghancurkan masa depan anakku. Han Wei mengangguk perlahan. "Kalau begitu, apa yang akan kau lakukan?" Beberapa prajurit mulai mendekat seolah menunggu jawabannya. Li Yue akhirnya menoleh ke arah mereka. Matanya kini penuh tekad. "Selama 7 tahun, kita melindungi perbatasan ini." Ia menunjuk ke arah selatan tempat ibu kota berada. "Tapi sementara kita berjuang di sini, para penguasa di sana menghancurkan kekaisaran dengan keserakahan mereka." Seorang prajurit muda berkata pelan, "Apakah Anda ingin menyerang ibu kota?" Han Wei mengangkat alisnya. "Itu bukan keputusan kecil." Namun Li Yue berkata dengan suara yang tenang namun kuat, "Aku tidak ingin balas dendam." Ia menatap para prajurit satu persatu. "Aku hanya ingin mengakhiri kekacauan yang mereka ciptakan." Seorang jenderal muda tiba-tiba berlutut di depan Li Yue. "Jika Anda memimpin kami akan mengikuti." Satu persatu prajurit lain ikut berlutut. "Phoenix Utara, pimpin kami." Han Wei memperhatikan pemandangan itu dengan senyum tipis. Sepertinya keputusan sudah dibuat. Li Yue menutup matanya sejenak. Kenangan masa lalu kembali muncul di pikirannya. Haula kerajaan, tawa para selir, dan suara dingin kaisar yang memerintahkan pengusirannya. Ia membuka matanya kembali. Namun kali ini, tidak ada lagi keraguan. "Baiklah," katanya pelan. Ia mengambil pedang yang tergantung di pinggangnya.
Mulai hari ini, ia mengangkat pedang itu ke udara. Kita akan berjalan menuju ibu kota. Sorak prajurit langsung menggema di seluruh benteng. Han Wei tertawa keras. Sudah lama aku tidak melihat pasukan sebersemangat ini. Ia menunjuk ke arah selatan. Kalau begitu, mari kita lihat apakah istana kekaisaran siap menghadapi badai yang mereka ciptakan sendiri. Di atas menara benteng, bendera pasukan mulai berkibar kuat tertiup angin utara. Tidak ada seorang pun di ibu kota yang menyadari bahwa sebuah pasukan besar telah mulai bergerak. Pasukan yang dipimpin oleh wanita yang dulu mereka anggap sudah mati. Dan kali ini, Li Wei tidak kembali sebagai korban. Ia kembali sebagai pemimpin pasukan yang bisa mengguncangkan seluruh kekaisaran. Langit di atas ibu kota kekaisaran Long Yuan tampak kelabu ketika suara trompet perang tiba-tiba menggema di seluruh kota. Para penjaga di atas tembok istana berlari panik. Seorang prajurit pengintai berteriak dengan wajah pucat. Pasukan besar mendekat dari utara. Seorang jenderal kerajaan langsung memanjat menara pengawas dan melihat ke arah kejauhan. Debu tebal membumbung tinggi di cakrawala. Puluhan ribu pasukan bergerak seperti gelombang gelap menuju ibu kota. Di depan barisan itu, seorang wanita menunggang kuda hitam, mengenakan baju perang merah dengan lambang Phoenix. Jenderal itu terkejut. Siapa pemimpin pasukan itu? Tak lama kemudian seorang utusan berlari ke dalam istana. Di dalam aula kerajaan, Kaisar Shenzhou sedang mengadakan rapat darurat dengan para menteri. Utusan itu berlutut dengan napas terengah-engah. Yang mulia, pasukan dari utara telah mengepung ibu kota. Para menteri langsung panik. Mustahil, pasukan perbatasan seharusnya menjaga wilayah utara. Utusan itu menelan ludah. Pasukan itu justru dipimpin oleh mereka. Aula kerajaan dipenuhi keributan. Kaisar Shenzhou berdiri perlahan dari singgasananya. Siapa pemimpin mereka? Utusan itu menjawab dengan suara gemetar. Seorang wanita yang disebut oleh para prajurit sebagai Phoenix Utara. Nama itu membuat beberapa jenderal saling berpandangan. Namun tidak ada yang menyadari siapa sebenarnya wanita itu. Beberapa jam kemudian, gerbang utama ibu kota akhirnya dibuka setelah pasukan kerajaan menyerah. Pasukan dari utara memasuki kota dengan barisan yang rapi. Rakyat kota berdiri di pinggir jalan dengan wajah penuh kebingungan. Di depan barisan pasukan, Li Yue menunggang kudanya dengan tenang. Wajahnya tidak lagi lembut seperti 7 tahun lalu. Kini ia terlihat seperti seorang pemimpin yang telah melewati banyak peperangan. Han Wei menunggang kuda di sampingnya. "Kita sudah sampai," katanya pelan. Li Yue mengangguk. Istana itu tidak berubah. Tapi orang yang kembali ke sana sudah sangat berbeda. Beberapa saat kemudian, pintu besar aula kerajaan terbuka. Para penjaga istana yang dulu pernah menjeret Li Yue keluar, kini berdiri gemetar di kedua sisi ruangan. Di ujung aula, Kaisar Shenzhou berdiri di depan singgasana. Ketika Li Yue melangkah masuk, aula kerajaan langsung menjadi sunyi. Beberapa menteri menatapnya dengan wajah pucat. Salah satu dari mereka berbisik marah. "Itu tidak mungkin." Kaisar Shenzhou menatap wanita itu dengan mata tak percaya. Li Yue?" Suara langkah Li Yue bergema pelan di lantai batu. Ia berhenti beberapa langkah dari singgasana. "Sudah lama, Yang Mulia." Kaisar menatapnya lama. "Aku mendengar kau mati di perbatasan." Li Yue tersenyum tipis. Tampaknya takdir tidak setuju dengan rencana itu. Salah satu menteri tiba-tiba berteriak marah. "Wanita ini adalah pemberontak, tangkap dia!" Namun sebelum para penjaga bergerak, pasukan Li Yue langsung menghunus pedang mereka. Han Wei melangkah maju dengan tatapan tajam. "Coba saja." Suasana aula kembali sunyi. Kaisar Shenzhou akhirnya berkata pelan. "Jadi kau kembali untuk balas dendam?" Li Yue menatapnya tanpa emosi. "Jika aku hanya ingin balas dendam, kota ini sudah terbakar sejak tadi pagi.
Ia memandang para menteri di ruangan itu. Namun aku datang untuk kebenaran. Ia menunjuk ke arah seorang menteri tua yang berdiri di barisan depan. Dia. Orang itu, dia yang memalsukan surat pengkhianatan 7 tahun lalu. Keributan langsung terjadi di aula. Selir Zhao yang berdiri di sisi ruangan mulai gemetar. Li Yue menatapnya. Dan orang yang merancang semuanya adalah wanita yang berdiri di sana. Selir Zhao mundur 1 langkah. Itu bohong. Namun Han Wei melemparkan sebuah gulungan dokumen ke lantai aula. Bukti dari arsip militer utara. Kaisar Shen Zhao mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Semakin ia membaca, wajahnya semakin pucat. Akhirnya ia menatap Li Yue. Matanya penuh penyesalan. Jadi, aku benar-benar menghukummu tanpa mengetahui kebenaran. Li Yue terdiam beberapa saat. Kemudian ia berkata pelan. 7 tahun lalu, aku datang ke istana ini sebagai wanita yang memohon keadilan. Ia memandang ke arah singgasana naga. Namun hari ini, aku datang sebagai seseorang yang tidak lagi membutuhkan belas kasihan. Seluruh aula kerajaan menjadi sunyi. Hari itu, sejarah Kekaisaran Long Yuan berubah selamanya. Dan wanita yang dulu dibuang saat hamil, akhirnya berdiri sebagai orang yang menentukan masa depan kekaisaran. Kisah Li Yue adalah pengingat bahwa pengkhianatan bisa menghancurkan hidup seseorang, tetapi juga bisa melahirkan kekuatan yang luar biasa. 7 tahun lalu, ia hanyalah seorang wanita istana yang tidak memiliki kekuatan apapun. Ia dihina, dijebak, bahkan dibuang saat sedang mengandung anak kaisar. Semua orang percaya hidupnya telah berakhir. Namun, kenyataannya berbeda. Di tempat yang paling keras, di perbatasan yang dipenuhi peperangan dan penderitaan, Li Yue justru menemukan kekuatan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Ia belajar bahwa kekuasaan sejati tidak datang dari tahta atau gelar, tetapi dari keteguhan hati, keberanian menghadapi pengkhianatan, dan kemampuan untuk bangkit setelah dihancurkan. Dan ketika ia akhirnya kembali ke istana kekaisaran, ia tidak lagi datang sebagai korban. Ia datang sebagai seseorang yang mampu mengubah takdir seluruh kekaisaran. Karena terkadang orang yang paling diremehkan justru menjadi orang yang paling ditakuti ketika mereka bangkit kembali. Sekarang kami ingin tahu pendapat kalian. Menurut kalian, apakah Kaisar Shen Zhao pantas mendapatkan kesempatan kedua setelah semua yang terjadi? Dan jika kalian berada di posisi Li Yue, apakah kalian akan memilih balas dendam atau memaafkan? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Kami sangat senang membaca pendapat kalian semua. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan kisah drama Kekaisaran Cina, intrik istana, dan cerita penuh misteri lainnya di channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di kisah dramatis berikutnya.